Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sulistiawati dengan NPM 2023 1021 5049. Perkenalkan, nama saya Fioren Zefania Sobelan dengan NPM 2023 1021 5057. Perkenalkan, nama saya Ria Lavina Kansa, NPM 2023 1021 5105. Perkenalkan, nama saya Ribi Anggraini dengan NPM 2023 1021 5051. Saya Najwa Naira Aulia 2022 1021 5170 di sini. Perkenalkan, nama saya Zila Priya Suherman dengan NPM 2023 1021 5111. Di sini saya akan membahas tentang variabel penelitian, di mana di sini ada variabel independen dengan dimensi terminal dalam ukuran satuannya milimeter, titik ukurnya 1,80. Selanjutnya ada variabel independen di mana kondisi dice-nya ada kondisi dice awal diversuskan dengan repair. Di situ ada nomor lot material, operator, mesin, cycle time. Selanjutnya ada kontrol, ada suhu cetakan, tekanan injeksi, take time, humidity jika relevan. Terus spesifikasinya kita menggunakan LSL 1,75 mm, USL-nya 1,85 mm. Dengan ketentuan drawing kita pakai 1,80 plus minus 0,05. Selanjutnya di sini ada analisis statistik dasar, rata-rata dan standar deviasi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada analisis control chart X bar R untuk menilai kestabilan proses terhadap waktu. Digunakan control chart dengan subgrup berukuran 5 sampel. Ada rumusnya juga sebagai berikut. Dan ada analisis kapabilitas proses untuk menghitung CP dan CPK untuk menilai kemampuan proses memenuhi spesifikasi dengan rumus sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pengukuran perancangan eksperimen flat cover. Data diambil dari proses trial dengan 40 sampel sebelum perbaikan disk bermasalah dan 40 sampel setelah perbaikan disk sudah di-repair dan SOP diperbarui. Titik ukur dimensi terminal standar 1,80 kurang lebih 0,05 mm. Data di samping adalah hasil simulasi realistis kurang lebih 0,0015 sebelum, yaitu datanya 1,845 sampai 1,848 mm, dan sesudah yaitu 1,808 sampai 1,813 mm. Hitung statistik dasar. Yang pertama, 40 sampel hasil pengukuran dimensi terminal sebelum perbaikan disk. Dan kedua, 40 sampel hasil pengukuran dimensi terminal sudah perbaikan disk. Yang ketiga, nilai berasal dari uji coba atau trial di lantai produksi. Keempat, spesifikasi drawing 1,80 kurang lebih 0,05 mm atau LSL sama dengan 1,75 mm dan USL sama dengan 1,85 mm. Before-nya diperoleh data 73,826 mm dan after-nya 72,4382 mm. Terima kasih. Pada slide ini ditampilkan perhitungan variabel penelitian yang meliputi nilai mean dan standar deviasi yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan pusat data serta tingkat penyebaran hasil pengukuran. Yang pertama di sini ada mean atau nilai rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus mu sama dengan sigma xi dari i sama dengan 1 sampai n dibagi dengan n. Pada penelitian ini digunakan sebanyak 40 sampel berdasarkan hasil perhitungan. Diperoleh nilai mean sebelum dilakukan repair sebesar 1,84057 mm. Nilai ini mempresentasikan rata-rata dimensi produk sebelum dilakukan perbaikan proses. Di sini ada standar deviasi, dihitung menggunakan rumus sigma sama dengan akar dari sigma selisih xi terhadap mu dikuadratkan dibagi n dikurangi 1. Nilai standar deviasi sebelum repair sebesar 0,143 mm yang menunjukkan bahwa variasi data relatif kecil sehingga proses produksi berada dalam kondisi yang stabil. Setelah dilakukan
repair, nilai min bergeser menjadi 1811 mm yang lebih mendekati nilai spesifikasi target, yaitu 1,81 mm. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan proses berhasil mengoreksi posisi rata-rata produk. Sementara itu, nilai standar deviasi setelah repair sebanyak 0,145 mm yang relatif tidak berbeda signifikan dibandingkan kondisi sebelum repair. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbaikan proses tidak meningkatkan variasi, melainkan hanya memperbaiki nilai rata-rata. Nah, berdasarkan hasil perhitungan min dan standar deviasi, dapat disimpulkan bahwa tindakan repair memberikan dampak positif terhadap ketepatan dimensi produk tanpa mengurangi kestabilan proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan indeks kapabilitas. Dari data yang dipakai itu ada nilai mean dan standar deviasi dari hasil langkah sebelumnya, batas spesifikasi customer, dan hasil LSL dengan angka 1,75 mm, USL 1,65 mm. Di sini ada rumus CP, yaitu USL dikurang LSL dibagi 6S, CPK, USL dikurang rata-rata dibagi 3S, dikali rata-rata dikurang LSL dibagi 3S. Nah, dari hasil perhitungan yang didapat, ada kondisi sebelum repair dengan CP 11,66 dan CPK versus drawing 1,01. Sesudah repair, CP 11,52 dan CPK versus drawing 8,99. Bisa dilihat CP tinggi sekali dengan nilai 11 karena variasi proses dari alpha sama dengan 0,0014 mm. Jauh lebih kecil daripada rentang toleransinya yaitu 0,10 mm. CPK sebelum repair hanya 1,01, yaitu proses cukup tapi mean dekat USL. CPK sesudah repair melonjak ke 8,99, itu mean bergeser ke tengah, proses sangat stabil. Analisis control chart X bar minus R. Terlampir tabel subgroup yang ada di sebelah kiri. Kemudian data yang dipakai itu ada 40 sampel sesudah repair. Kemudian dibagi jadi subgroup 5 sampel setiap 30 menit. Total ada 8 subgroup. Kemudian dari tiap subgroup dihitung mean subgroup dan range. Nilai max dikurang nilai min. Kemudian terlampir hasil perhitungan pada tabel sebelah kanan bawah. Kemudian ada rumus tambahan yaitu rata-rata semua mean subgroup, rata-rata semua range. Kemudian ada batas kendali dengan konstanta A 2 sama dengan 0,577 untuk N sama dengan 5, dan batas kendali R sama dengan D3 sama dengan 0, D4 sama dengan 2,115 untuk N5. Kemudian penjelasan hasilnya. Pertama, semua mean subgroup berada di antara LCL 1,8088 dan UCL 1,8131. Kemudian kedua, tidak ada titik abnormal, tidak ada polaran panjang, proses stabil. Yang ketiga, tidak ada titik abnormal, tidak ada polaran panjang, proses stabil. Dan yang keempat, range juga kecil dan konsisten, variasi proses terkendali. Di sini akan menjelaskan terkait chart before dan after. Di sini pertama ada before improvement control chart, di mana di sini adalah nilai hasil ukur before improvement. Di sini nilai paling rendahnya ada di 1,842 dan juga 1,848 mm untuk nilai atau dimensi yang paling besarnya. Nah, seperti yang kita tahu, standarnya adalah 1,80 plus minus 0,05, walaupun ini masih belum mengenai batas kendali atas, namun sudah sangat hampir mendekati nilai maksimum. Nah, nilai ini selisihnya sangat tipis sehingga menimbulkan potensi adanya produk-produk yang overdimension
karena nilai yang paling besar ini yang ada di control chart merupakan nilai sigma atau rata-rata kan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa adanya dimensi-dimensi yang lebih besar daripada nilai 1,848 ini yang hampir menyentuh batas kendali atas, sehingga proses produksi yang dilakukan atau proses trial production yang dilakukan dikatakan tidak stabil dan belum memenuhi syarat ataupun standar yang telah diberikan, sehingga memicu adanya tindakan ataupun action claim dari pihak customer, karena pada saat diuji ataupun dicoba di perusahaan customer ternyata overdimension. Maka dari itu dilakukanlah root cause analysis, di mana mencari tahu penyebab permasalahan mengapa bisa terjadi ketidakstabilan dalam proses percobaan produksi ini. Sehingga dilakukan perbaikan berupa perbaikan dice, juga perbaikan work instruction, dan juga pengendalian kualitas secara lebih dalam lagi untuk produk yang sedang di eksperimenkan atau ditrialkan, sehingga dilakukanlah trial produk, di mana memproduksi kemudian diambil 40 sampel dengan per 30 menit diambil 5 sampel dan juga kemudian dibagi menjadi 8 subgrup. Kemudian dianalisa hasil ukurnya, kemudian dibuatkan peta kendali. Di sini adalah nilai-nilai ataupun ukuran-ukuran dari produk yang sudah diukur, yaitu product after improvement, di mana ternyata nilai dimensi yang diukur lebih stabil daripada si nilai yang belum dilakukan perbaikan. Di sini bisa dilihat sendiri bahwa nilai ke maksimumnya dan juga nilai ke minimumnya masih sangat jauh, sehingga dikatakan stabil karena masih dalam batas kontrol. Nah, kesimpulannya dari perancangan eksperimen dan analisis data pada proses trial produk flat cover dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian dimensi terminal yang terjadi pada trial awal disebabkan oleh kondisi dice yang belum optimal, sehingga nilai rata-rata dimensi berada sangat dekat dengan batas spesifikasi atas dan menyebabkan proses tidak stabil, sehingga dilakukan tindak perbaikan berupa perbaikan dice dan pembaruan standar inspeksi. Terjadi pergeseran nilai rata-rata dimensi ke arah tengah spesifikasi serta peningkatan signifikasi pada nilai indeks kapabilitas proses atau CPK yang menunjukkan bahwa proses menjadi lebih terpusat, stabil, dan mampu memenuhi spesifikasi customer. Hasil analisis kontrol chart X bar R juga menunjukkan bahwa seluruh data pengukuran berada dalam batas kendali tanpa adanya pola penyimpangan, sehingga proses dinyatakan stabil secara statistik. Dengan demikian, tindakan perbaikan yang dilakukan terbukti efektif dan proses trial plate cover dinilai layak untuk kembali dikirimkan persetujuan initial sampel untuk perusahaan customer dan persiapan produksi secara massal dan juga pengendalian proses yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok 1 terkait perencanaan eksperimen untuk produk flat cover. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.